Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Nur Karim. NIM saya yaitu 2892050092. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mata kuliah Perangkat Manajemen dan diampu oleh Bapak dosen Syamsuri MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengertian manajemen dan manajer. Manajemen merupakan proses perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau operating, dan pengawasan atau controlling. Usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan. Ilmu tentang upaya manusia untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Siapa yang membutuhkan manajemen? Yaitu perusahaan bisnis. Selanjutnya yaitu semua tipe organisasi dan semua tipe kegiatan. Lalu mengapa manajemen dibutuhkan? Yang pertama yaitu untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Dan yang ketiga yaitu untuk mencapai efisien dan efektivitas. Lalu seorang manajer efisien, yaitu manajer yang bisa mencapai output lebih tinggi dari input yang digunakan. Manajer yang dapat meminimumkan biaya penggunaan sumber daya untuk mencapai output yang telah ditentukan. Manajer bisa memaksimum output dengan jumlah input yang terbatas. Lalu efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat dan peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Derajat atau tingkat pencapaian hasil yang diharapkan. Manajer yang efektif yaitu dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan atau metode atau cara yang tepat untuk mencapai tujuan. Peter Drucker mengatakan bahwa efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang benar atau doing the right thing. Efisiensi adalah melakukan pekerjaan dengan benar atau doing things right. Di sini ada skema pengertian manajemen. Yang pertama yaitu ada perencanaan atau planning. Perencanaan atau planning merupakan fungsi manajemen yang meliputi penentuan arah, tujuan perusahaan, merancang strategi yang diperlukan untuk meraih tujuan yang ditentukan serta mengembangkan rencana dalam melakukan koordinasi kegiatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan strategi tersebut. Yang kedua yaitu ada pengorganisasian atau organizing, yaitu fungsi manajemen ketika seorang manajer menata struktur pekerjaan bagi masing-masing orang, seperti menentukan tugas yang harus dikerjakan, proses pengerjaan yang benar, serta menentukan siapa yang akan melakukan tugas tersebut. Yang ketiga yaitu ada pengarahan atau accounting. Adalah fungsi dalam manajemen berupa suatu tindakan untuk mengusahakan agar perencanaan yang sudah dilakukan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dalam fungsi pelaksanaan, upaya untuk menggerakkan semua orang pada semua tingkatan organisasi sangat diperlukan agar kerjasama atas seluruh tingkatan organisasi dapat tercipta. Yang keempat, yang terakhir yaitu pengawasan atau controlling. Adalah fungsi manajemen yang bertujuan untuk melakukan pengamatan, menilai kinerja dalam pelaksanaan, menilai kinerja dalam tindakan korektif yang diperlukan guna meningkatkan performa organisasi untuk mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu manajemen. Sebagai ilmu atau sainsi yaitu ilmu terus berkembang untuk pembuatan keputusan.
Manajemen sebagai seni atau art yaitu perencanaan, kepemimpinan, komunikasi, dan segala sesuatu yang menyangkut manusia. Adapun manajemen sebagai profesi yaitu profesional, pembuatan keputusan berdasarkan prinsip umum, yaitu pendidikan formal. Sebagai profesi, para profesional mendapatkan status karena prestasi, bukan favorit, suku, dan kriteria lainnya. Tingkatan manajer, yaitu yang pertama ada manajer puncak, bertanggung jawab atas keseluruhan manajer organisasi. Contohnya yaitu direktur, presiden, kepala, dan sebagainya. Yang kedua yaitu ada manajer menengah, membawahi dan mengarah kegiatan-kegiatan para manajer lainnya, juga karyawan operasional. Contohnya yaitu kepala seksi, kepala bagian, dan sebagai berikut. Yang ketiga yaitu ada manajer bawah, yaitu memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional. Contohnya yaitu mandor, pengawas lapangan. Manajer fungsional dan umum. Yang pertama yaitu manajer fungsional adalah mempunyai tanggung jawab hanya atas satu kegiatan organisasi, yaitu seperti produk, pemasaran, personalia, dan keuangan. Adapun manajer umum yaitu mengatur, mengawasi, dan bertanggung jawab atas satuan kerja keseluruhan divisi operasi yang mencakup semua atau beberapa kegiatan fungsional satuan kerja. Apa yang dilakukan manajer? Yang dilakukan manajer yaitu yang pertama ada manajer bekerja dengan dan melalui orang lain. Yang kedua, manajer memadukan dan menyeimbangkan tujuan-tujuan yang saling bertentangan dan menetapkan prioritas-prioritas. Yang ketiga, manajer bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Dan yang keempat yaitu manajer harus berpikir secara analitis dan konseptual. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mohon diberikan maaf yang seluas-luasnya. Dan saya akhiri, Allahumma fiqh al-aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.